Kita berdoa. Lagu ini menyatakan Engkau memang berkuasa ya Bapa, El Shaddai. Dan biarlah pemahaman ini betul-betul kami resapi dan kami lakukan dalam kehidupan, di mana Engkau menjadi sandaran kami satu-satunya. Dan kami tidak mau lepas ya Bapa, karena hanya bersama dengan Engkau kami bisa menghadapi kehidupan di dunia ini. Sertailah ya Bapa, terlebih lagi ketika kami saat ini juga mau merenungkan firman-Mu untuk boleh menerangi kehidupan kami dan bagaimana seharusnya kami boleh menjalani kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih sertai hamba-Mu boleh menguraikannya dan menyampaikannya kepada setiap kami. Dan karena pertolongan Roh Kudus, firman itu dipahami dengan baik oleh setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bersama-sama Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia telah memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, tema kita adalah menang atas pencobaan. Saudara, kita harus sadar bahwa pencobaan dalam hidup ini nyata. Kalau dalam surat 1 Yohanes dikatakan pencobaan itu ada 3 macam. Yang pertama berkenaan dengan keinginan daging. Saudara dan saya masih ada kedagingan. Ya. Kita lapar. Sebetulnya lapar itu tidak salah, karena itu memang bagian dari daging yang ada. Kita hidup dalam jasmani. Kita boleh makan, ya. Tetapi rakus itu adalah kedagingan. Ya. Jadi saudara, itulah yang namanya keinginan daging, ya. Kemudian ada juga keinginan mata, itu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 juga. Keinginan mata, ya. Yesus pun dicobai dengan keinginan mata, diperlihatkan seluruh dunia. Kalau saudara melihat dunia itu indah, betul indah. Kita pergi ke puncak, kita pergi ke gunung, kita lihat ke laut, pantai. Begitu indah sekali ciptaan Tuhan. Saudara melihat keindahan itu tidak salah. Ya, tidak salah, ya. Tetapi keinginan mata dalam arti yang membuat saudara dan saya ingin menguasai. Ya, Yesus dicobai di situ, saudara. Sembahlah aku, aku berikan semua kepadamu. Nah, iblis
memakai keinginan mata. Untuk apa? Untuk mencobai Yesus dan supaya Yesus jatuh dalam dosa. Tapi Yesus tahu bagaimana cara mengatasinya. Lalu keangkuhan hidup. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Nanti Tuhan akan mengutus malaikat sehingga kamu tidak terantuk oleh batu. Keangkuhan hidup. Saudara, itu pun dialami oleh Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Ya, Adam dan Hawa dicipta amat baik dalam keadaan suci, dalam keadaan sempurna. Dan Adam dan Hawa dicobai dengan 3 unsur yang sama. Ya, keinginan daging, wah, buah itu enak, sedap dimakan. Keinginan mata, oh iya benar ya, sedap sekali. Tambah dengan keangkuhan hidup, aku jadi seperti Allah. Jadi saudara, Adam dan Hawa dicobai pada waktu pertama kali dicipta. Setelah dicipta dalam keadaan amat baik, dicobai. Kemudian Yesus yang datang menjadi manusia pun ikut juga dicobai. Nah, saudara dan saya yang hidup sebagai orang percaya, tapi kita semua belum dibebaskan dari tubuh yang berdosa ini dan lingkungan kita yang juga masih berdosa. Ya. Jadi saudara, kita semua harus sadar ini, tidak ngomong jadi Kristen maka semua hebat, semua lancar. Apalagi ada lagu, aku anak raja, saya pemenang. Saudara, itu adalah kalimat-kalimat positif tanda petik untuk membuat motivasi orang. Saudara, betul di dalam Yesus kita bisa menang. Tapi apa tujuan motivasi itu? Saudara, membanggakan diri berarti saudara sudah jatuh dalam dosa. Ya, Tuhan katakan daging itu lemah, roh itu penurut. Daging itu lemah. Petrus dan murid-muridnya, Tuhan, kami tidak mungkin menyangkal engkau, kami akan ikut engkau. Waduh, seolah-olah mau membela Yesus. Karena Yesusnya masih hebat, ya kan? Bisa mengadakan mujizat. Wah, berani melawan siapapun. Tapi ketika Tuhan Yesus, ketika sudah diadili, dia menyerahkan diri, mulai dicambuk, disiksa, dia tidak membela diri, tidak melakukan apa-apa. Murid-murid mulai bingung, mulai syok. Ditangkap, diadili dengan tidak adil, dicambuk, didera dengan siksaan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang membela. Waktu ditangkap, Petrus pikir membela. Kamu pikir dengan pedang, siapa yang menggunakan pedang, dia akan kena pedang. Petrus berani memotong telinga dari prajurit Romawi. Tuhan sembuhkan. Tapi Tuhan katakan, tinggalkan pedangmu. Saudara, Petrus berpikir untuk bisa mempengaruhi Yesus menggunakan semua kekuasaannya. Yesus tidak demikian. Yesus sedang menjalani kehendak Tuhan. Tidak bisa provokasi oleh kebanggaan tertentu. Walaupun Yesus pernah ngomong, kalau kerajaanku di dunia, pasti semua prajurit sudah datang membela aku. Betul kan? Ngomong kepada Pilatus. Tapi saudara, Tuhan Yesus juga ngomong, aku bisa memanggil malaikat untuk langsung datang membasmi semuanya. Yesus tidak lakukan. Tapi ketika Tuhan tidak lakukan itu, semua murid-murid bingung. Mulai meninggalkan Yesus. Menunjukkan mereka ngomong cuma omong doang. Saudara, manusia itu lemah. Petrus akhirnya coba terus ikuti Yesus. Tuhan katakan, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Saudara-saudara, orang yang mengandalkan dirinya sendiri pasti akan jatuh ke dalam pencobaan. Nah saudara, teladan Yesus sebagai manusia jelas harus kita ikuti bersama-sama. Yesus dicobai dengan nyata, dengan real.
dan dia tidak berdosa. Itu pernyataan Alkitab. Karena itulah saudara, bagaimana saudara dan saya menang atas pencobaan. Nah, mari kita teliti bersama-sama apa yang diajarkan dari Injil Matius ini. Yang pertama, kita harus mewaspadai pencobaan yang ada. Saudara, pada awalnya ketika Adam dan Hawa dicipta, dia dalam keadaan amat baik. Nah, karena keadaan amat baik inilah Tuhan mengizinkan manusia dengan kehendak bebasnya. Karena manusia itu bukan robot. Ya. Amat baik, dia dilengkapi semuanya dalam keadaan suci, dalam keadaan yang sempurna. Dikasih tanda petik, diizinkan pencobaan. Nah, inilah pemahaman yang seharusnya ada pada kita. Jadi saudara, pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan. Memang Paulus sudah ngomong itu di 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Setiap pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan. Nah, saudara, sebab itu kalau diizinkan oleh Tuhan, pencobaan itu dari mana? Ya, pencobaan pasti bisa berasal dari si jahat. Ya, si jahat. Seperti kepada Ayub, saudara, Tuhan izinkan ya, iblis keliling dunia. Jadi saudara, kalau iblis keliling dunia tidak perlu pesawat saudara. Saudara dan saya perlu pesawat dan habis ongkos banyak. Ya, iblis keliling dunia lalu datang menghadap Tuhan. Kamu kemana aja? Aku keliling dunia. Ya. Oh, kamu lihat nggak hambaku Ayub? Wah, dia orang yang betul-betul saleh. Ya Tuhan, kamu lindungi dia, kamu berkati dia, kamu lakukan semuanya untuk dia. Ya pasti dia akan setia. Enggak, dia betul-betul orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang saleh, yang sungguh-sungguh. Ya Tuhan, kamu gini-gini. Pokoknya begitulah, saudara baca Ayub 1 dan 2. Datanglah pencobaan yang dahsyat. Dan betul, Ayub tidak berdosa. Betul kan? Harta semuanya dihabisin, anak-anak habis semuanya. Ayub sadar, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Dia tidak berdosa. Kasih sakit penyakit, dia juga tidak berdosa. Dengan kata-katanya dia tidak berdosa. Apakah engkau hanya menginginkan yang baik dan tidak mau yang buruk? Berarti saudara, kalau Tuhan menilai kita baik, itu pasti baik. Hanya penilaian Tuhan yang baik, yang pasti benar. Karena itu saudara jangan cari pujian manusia. Pujian manusia itu tidak ada yang tepat. Pujian manusia hanya ngelihat yang kita lihat saja, yang bisa dilihat oleh mata. Tapi pujian manusia enggak melihat hati, enggak lihat. Pujian manusia bisa juga karena apa? Puhau isu, sungkan sama kamu, ya bagus. Padahal mungkin dalam hatinya apa? Bagus opo. Bisa saja penilaiannya enggak jujur, bisa. Kayak itu saudara jangan cari pujian manusia, percuma. Ya. Tapi kalau Tuhan mengatakan iya, wah pasti ya. Ya. Saudara, pencobaan itu juga bisa dari diri sendiri. Bisa dari diri sendiri. Itu Kejadian pasal 4 itu. Tuhan memperingatkan kepada Kain. Ingat Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu. Kamu harus berkuasa atasnya. Diri sendiri karena apa? Karena hawa nafsu, karena keinginan. Yakobus katakan, kamu berdoa tapi Tuhan tidak mengabulkannya. Tidak ada jawaban. Karena apa yang kamu doakan hanya untuk kepentingan hawa nafsumu sendiri. Jadi kalau saudara istilahnya dicobai gitu ya, jangan juga selalu menyalahkan si iblis. Ya, ini gara-gara setan ini. Saudara, pencobaan itu memang bisa dari setan karena diizinkan Tuhan, bisa juga dari diri sendiri. Ya. Jadi jangan salahkan orang lain, jangan salahkan juga si jahat, bisa saja juga dari diri sendiri. Bisa juga yang ketiga dari orang lain.
orang lain yang mungkin mau menjerat kita, untuk menjatuhkan kita. Bisa saja orang lain itu adalah orang yang dekat dengan kita. Bahkan mungkin keluarga kita sendiri. Mungkin pasangan kita sendiri, suami atau istri kita. Bisa. Saya akui itu, saudara. Saya pun bisa menjerat tanda petik istri saya. Tanpa saya sadari. Dipakai oleh si jahat. Saudara, seperti halnya dengan Yusuf ya, dicobai oleh istri Potifar. Suasana sudah dibuat sedemikian, semua orang tidak boleh kerja, rumah kosong, tinggal berdua. Mungkin Yusuf malu-malu dipikir, ayo ini kesempatan. Saudara, mau menjatuhkan. Saudara, mungkin ada orang lain yang tidak sengaja mau menjatuhkan kita. Tetapi apa yang dipikirkan dan dilakukannya itu ternyata bersifat menjatuhkan kita. Sebetulnya contoh Alkitab banyak sekali. Ya. Nah saudara, karena itulah kita harus mendeteksi setiap pencobaan itu dengan tepat. Seperti Yesus. Dia lapar, sungguh-sungguh lapar, 40 hari, 40 malam tidak makan. Catatan Alkitab ngomong begitu, dia laparlah Yesus, berarti betul-betul lapar sekali. Kalau ada orang Kristen ngomong, ini mah pura-pura, ini orang yang Kristen yang kurang ajar. Ya, enggak percaya perkataan Alkitab. Ya, orang yang begitu tuh saya ajak dia, lu coba berpuasa 40 hari gak makan. Berani gak dia? Betul-betul lapar apa enggak? Jangan nyamil-nyamil dengan tidak diketahui orang lain. Ya. Saudara, betul-betul lapar. Tapi Yesus tahu memang dia betul lapar. Ketika dicobai menjadikan batu-batu ini roti. Istilahnya menimbulkan rasa ingin makan, ingin makan. Sebetulnya ingin makan itu sendiri enggak salah, saudara. Enggak salah. Tetapi keinginan makan yang meruntuhkan tujuan Yesus berpuasa 40 hari. Itu yang namanya pencobaan. Kayak itu kalau kita saudara cukup sering menjelang Jumat Agung kita berpuasa, ya kan? Ya. Tujuannya betul-betul kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa sambil berpuasa. Walaupun saya katakan saya tidak bisa mengatakan saudara harus ngikuti aturan saklek gitu ya. Tapi saudara harusnya mengetahui bahwa tujuan saya adalah engkau berjuang di hadapan Tuhan, bahwa tujuanmu adalah dekat kepada Tuhan sehingga engkau bisa mengalahkan kelemahan tubuh ini. Nah, kalau saudara sudah mencapainya dan saudara dekat dengan Tuhan dan sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara makan, itu tidak salah. Itu tidak salah. Tapi ketika saudara, aduh udah lapar, ngapain ya berpuasa begini ya, nyiksa tubuh. Padahal kita doa puasa itu tuh betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan. Di situ pun saudara sudah jatuh dalam pencobaan. Apalagi ketika di rumah istri saudara goreng tempe atau makanan kesukaan saudara kebau. Aduh lapar ya enak. Saudara sudah lupa dengan tujuan berpuasanya itu apa. Itu pun saudara sebetulnya sudah jatuh dalam dosa. Sudah jatuh. Saya kejadian gitu kok. Jadi ketika saya berpuasa saya ingat baik-baik itu. Saya terus berdoa. Betul lapar sekali. Saya bayangin 40 hari sudah. Kita cuma hanya berpuasa berapa jam ya? Pagi gak makan sampai sore, betul kan? Cuma 12 jam. Tidak ada apa-apanya, ini 40 hari, 40 malam. Karena Yesus berpuasa untuk apa? Memulai pelayanan. Ya, di dalam konteks Alkitab kan dia setelah itu kan sebelumnya kan Tuhan Yesus dibaptis, betul kan?
Setelah dibaptis, lalu Roh Kudus turun ke atasnya, menyatakan dia adalah anak Allah, mulai menjalankan pekerjaan Tuhan. Lalu sebelum memulainya, dia mulai dengan apa? Berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi saudara, apa tujuan hidup kita? Apa yang kita doakan? Apa yang kita gumuli? Apa yang kita cari dari kehendak Allah? Itu semua harus menjadi fokus kita. Dan ketika fokus itu sudah dialihkan berbalik dengan daging kita, itu sudah jatuh dalam dosa. Walaupun mungkin kita tidak melakukan kejahatan, ya, kita tidak melakukan kejahatan. Cuma makan, apa sih salahnya makan? Apalagi ketika ngomong kita boleh makan bersama buka puasa. Lalu setelah saudara buka puasa, waduh makannya sebanyak-banyaknya, memuaskan perut kita. Itu pun saudara sudah jatuh dalam dosa. Saya katakan ini. Jangan saudara berpikir mumpung gratis makan yang banyak. Itu jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itulah Yesus mendeteksi itu semua. Termasuk pada waktu mau diberikan seluruh dunia. Yesus tahu dunia ini milik Tuhan. Yang mencipta Tuhan kok. Setan ngaku-ngaku akan kuberikan ini semua kepadamu. Karena itulah saudara, Yesus tidak bisa dijatuhkan dalam petik. Karena apa? Dia mewaspadai setiap pencobaan. Yusuf sadar itu. Ini pencobaan. Walaupun tidak ada orang yang tahu. Hanya berdua. Ya mungkin aja sih isu-isu yang disembus-sembuskan ya sama Potifar, istri Potifar ya. Tapi Yusuf tahu cara satu-satunya adalah lari daripada dia jatuh dalam pencobaan. Daud tidak sadar. Panglimanya berperang, semua prajuritnya berperang. Pikirnya dikasih istimewa, raja jangan ikut berperang deh raja, biar kami saja, Tuhan beserta. Raja biar istirahat. Nggak mikirin Tuhan, nggak mikirin bagaimana keadaan peperangan di sana, nggak mikirin gimana strateginya, tapi dia santai-santai. Maka dia jatuh dalam pencobaan. Dia tidak sadar. Daud pernah juga sudah dalam keadaan menang berperang. Ya, itu setelah peristiwa Betseba. Wah, dia pikir pasukannya dia hebat. Ya. Hitung tentara kita. Berapa kekuatan senjata kita. Berapa kekuatan orang-orang yang mampu berperang. Jenderalnya punya kepekaan. Raja, jangan hitung ini. Hitung. Jenderal kalah sama raja, saudara. Mau gak mau taat. Hitung. Oh ada sekian. Hati Daud tiba-tiba bergolak. Ada roh Tuhan yang mengingatkan dia. Bahwa itu semua didasarkan kepada kebanggaan diri. Saudara kalau baca Alkitab tahu itu, saudara tahu konteksnya. Langsung, ya Tuhan aku sudah berdosa kepadamu. Tuhan langsung minta hukuman apa? Karena ada 3 macam hukuman. Akhirnya Daud apa? Tuhan aku enggak mau memilih, aku lebih baik menyerahkan kepada Tuhan. Karena aku tahu Tuhan penuh kasih sayang. Dan sampai di mana hukuman yang bisa ditanggung oleh kami, Tuhan yang lebih tahu. Saudara, mewaspadai pencobaan itu sangat penting sekali. Walaupun memang betul, karena itu Alkitab mengatakan berjaga-jagalah, berdoalah senantiasa. Mengapa? Pencobaan itu cepat sekali. Kadangkala kita tidak tahu masuk lewat mata. Apalagi sekarang
Dulu saudara nonton film ada badan sensor film, betul kan? Kita agak tenang. Nanti apalagi untuk anak-anak ya, anak remaja, supaya film-film 17 tahun ke atas gitu ya. Sekarang tidak ada lagi lewat internet, betul kan? Mana bisa disensor? Tidak bisa. Saudara Agustinus, bapak gereja kita, ya luar biasa, dia orang yang pintar, saya pernah mengatakan kepada saudara. Dan dia hidupnya nggak karuan, rusak. Tapi ketika dia sudah bertobat, dia betul-betul bertobat. Dan dia memahami firman Tuhan. Salah satu yang dikatakan adalah libido scendi. Libido scendi adalah nafsu ilmu pengetahuan. Arogansi pengetahuan itu yang sangat berbahaya. Bukan sekedar libido seksual, sudah nafsu seksual, tapi libido scendi itu lebih dahsyat. Seperti halnya Adam dan Hawa dicobai dengan buah pengetahuan baik dan jahat, betul kan? Nah, dia menangkap itu. Bahkan sekarang ini sudah. Jadi perkataan Agustinus ini masih berlaku sampai sekarang. Kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan luar biasa sekali. Itu saya melihat ada buku yang namanya Kalau Manusia Makin Besar dan Tuhan Makin Kecil. Saudara, kita seringkali menjadikan agama, doa, firman hanya sebagai tempelan, aksesori. Aku sudah berdoa kepada Tuhan. Oh, firman Tuhan menjadi berkat bagi saya. Tapi itu semua hanya untuk apa? Menutupi ya, mungkin kebanggaan kita, mungkin apa kekurangan kita dan sebagainya. Dunia kedokteran hebat, maju sekali. Sekarang kekayaan luar biasa, ya kan? Kekuasaan luar biasa. Tapi itu semua bersifat menghancurkan lebih dahsyat. Kalau lihat perang sudah, waduh sudah. Kalau perang betul terjadi, perang dunia ketiga, waktunya udah bukan lagi berhari-hari sudah. Bom nuklir diluncurkan, langsung 100 diluncurkan, sana 100, sana 100, sana 100. Amerika, Rusia, Tiongkok, Inggris, Perancis meluncurkan, India, habis semuanya. Libido scendi. Scendi sebenarnya. Saudara, ilmu pengetahuan telah menjadi suatu yang luar biasa dahsyatnya. Sekarang juga sama. Dosa masuk semuanya. Ya. Yang merusak semuanya kita. Lewat keinginan mata. Sekarang kita mata, ya kan? Semuanya memang lewat mata. Lalu lewat apa? Pikiran. Mulai muncul keinginan-keinginan dan kebanggaan. Self-esteem. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita belajar seperti Tuhan. Memahami setiap keadaan yang ada di sekitar kita. Tidak ada seorang pun yang bisa yang imun dari pencobaan. Setiap saat, seperti halnya virus, bakteri-bakteri yang mengelilingi kita, yang tidak kelihatan oleh mata kita. Betul kan? Itu bisa masuk. Tubuh kita lemah, langsung keserang. Begitu pula sudah masuk. Ketika rohani kita lemah, langsung membuat kita jatuh. Itu tidak main-main, saudara. Daud terjadi itu. Elia
terjadi itu. Ya, Musa terjadi itu. Musa pun saudara, orang yang sudah dekat dengan Tuhan pun jatuh kok dalam dosa. Menghina kesucian Tuhan. Jadi saudara, tidak ada seorang pun yang imun. Hanya Yesus. Dan Yesuslah yang memberikan teladan dan mengajak kita untuk selalu mengiring Yesus setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Yang kedua, memahami firman. Saudara, setiap pencobaan dapat dikalahkan dengan pemahaman firman. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Efesus, firman Tuhan itu pedang roh. Dan firman Tuhan seperti surat Ibrani mengatakan, firman Tuhan itu seperti pedang roh. Firman Tuhan itu bisa memisahkan antara pertimbangan dan pikiran hati kita. Kadang-kadang kita bingung ya. Kita lagi berpikir, mikir, mau, mikir, mau, mikir, mau. Betul kan? Nah, firman Tuhan itu bersifat apa? Tajam pedang bermata dua yang bisa memisahkan itu. Ini termasuk hamba Tuhan, ya. Pekerjaan Tuhan. Itu saya pada waktu saya menjalani pelayanan ini, saya betul-betul saya sadar kok ada hal-hal yang saya lakukan karena pertimbangan saya, bukan karena kehendak Tuhan. Ya. Tapi semakin hari, semakin setahun demi tahun saya semakin tahu apa yang harus saya lakukan. Tuhan, tolong saya, pimpin saya, betul-betul mengerti Tuhan. Ini betul-betul kehendak-Mu. Pergumulan kami dengan beberapa saudara seiman begitu sulitnya mengerti kehendak Tuhan. Saya katakan ya. Kalau orang begitu gampang kehendak Tuhan, itu pasti bukan ajaran firman. Kalau dulu Musa sudah, karena memang tidak ada Alkitab, betul kan? Ya kan? Tuhan seringkali berbicara, Tuhan berbicara, ya. Rasul-rasul juga masih Tuhan berbicara. Paulus Tuhan kadang-kadang masih berbicara, ya, Roh Kudus memimpin Paulus. Paulus, jangan takut, aku menyertai kamu. Terus beritakan Injil. Itu dikatakan di Kisah Para Rasul. Kalau ada begitu enak ya. Karena itulah sudah sekarang banyak nabi palsu ngomongnya begitu. Tuhan berkata kepada saya hari ini, kan begitu. Tanpa Alkitab. Karena itu paling gampang. Padahal kalau dengan Alkitab sudah kita menguji. Kalau gitu sekarang kita makin sulit dong. Ada makin sulit, tapi juga ada sebetulnya kita ditolong oleh firman Tuhan sebetulnya. Kalau kita mau belajar firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan harus dipahami dengan konteksnya supaya diterapkan dengan tepat. Jangan kita comot-comot firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kalau kita comot, itu kita melakukan seperti yang iblis lakukan. Mencobai Yesus dengan comot ayat Alkitab. Iblis itu pintar, saudara. Karena dia malaikat dalam kekekalan, dia jatuh dalam dosa. Sehingga dia tidak dapat pengampunan dari Tuhan. Ya. Melakukan dosa kekal. Nah, Adam dan Hawa berdosa karena dalam kedagingan, dalam arti sebagai manusia yang ada daging, ada tubuh. Di dalam waktu, bukan dalam kekekalan. Sehingga manusia masih diberikan kesempatan, karena itu Yesus datang menebus manusia. Tapi saudara, kita bisa melakukan dosa kekekalan, yaitu menghujat Roh Kudus. Manusia bisa melakukan dosa kekekalan, yaitu menghujat Roh Kudus. Roh Kudus terus sudah berbicara dengan sungguh-sungguh, tapi kita masih terus menyangkalnya. Nah saudara, ngutip ayat sini, ngutip ayat situ, itu kan dilakukan oleh setan. Dan setan sangat lihai sekali. Setan tahu Alkitab enggak? Tahu saudara. Saudara gimana? Kita kadang-kala dengan satu ayat firman Tuhan sudah gaya-gayaan, yo-yo-o.
Wah, aku hafal Alkitab ini. Tapi cuma nyomot. Ya, wah, firman Tuhan jadi berkat bagi saya. Ternyata cuma untuk apa? Menghibur kita. Tapi kita tidak pernah memahami firman dengan tepat itu sebetulnya maksudnya apa, konteksnya apa. Kalau engkau terapkan dalam hidup, kalau engkau katakan itu berkat, itu maksudnya apa. Kita betul-betul dalami enggak bahwa itu betul petunjuk Tuhan untuk kita dengan firman-Nya. Jangan comot-comot. Itu saya selalu mengajak kepada saudara seiman. Pengalaman si A tidak boleh menjadi pengalaman semua orang. Kalau nabi palsu ngomongnya gampang. Wah, mau ini nanti gua kasih semua. Minta Tuhan curahkan semuanya. Pengalaman pribadinya disuruh menjadi pengalaman semua orang. Saya udah berdoa gini-gini. Pasti bisa jadi kaya raya. Diterapkan semuanya. Kalau enggak berhasil, oh kamu pasti ada dosa. Saudara, gampang sekali mereka melakukan itu semua. Firman Tuhan tidak mengajar itu kepada kita. Saudara tahu enggak, firman Tuhan ini bisa sampai menjadi kumpulan Alkitab sampai ke tangan kita. Itu prosesnya panjang dan pergumulan dari banyak anak Tuhan, ada yang mati karena Alkitab. Bapak-bapak gereja mengerti Injil. Akhirnya mereka tahu hanya ada 4 Injil yang asli. Pada zaman bapak-bapak gereja, orang Kristen waktu itu belum ada Alkitab Perjanjian Baru. Apalagi Injil juga belum ada. Mereka hanya mau mendengar yang mana? Bapak gereja yang benar. Ada juga yang palsu. Ada yang pakai sumber palsu. Ada Injil Petrus, Injil Maria, Injil yang lain-lain. Ada. Kasiannya beberapa anak-anak Tuhan yang tulus dikasih Injil yang palsu. Tapi Bapak gereja berjuang. Akhirnya mereka kumpul menetapkan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini Injil yang asli. Perjuangannya sudah darah, nyawa. Tapi sekarang banyak orang Kristen sudah remehkan itu semua. Saya betul-betul sedih. Bahkan hamba Tuhan yang sudah sekolah teologi, enggak apa-apa lah, jangan saling menghakimi. Yang penting semua cinta Yesus. Sekarang orang senang Allah baik. Tapi kalau saudara menyanyi Allah suci, maha suci, saudara ngerti enggak itu? Allah yang maha suci itu menuntut kesucian dan tidak boleh ada dosa di hadapan Dia. Kita hanya selalu mau Allah yang baik. Ya, bukan berarti lagu itu jelek, saudara. Lagu itu bagus. Betul, Allah itu baik. Tapi semua sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri Allah yang tidak boleh saudara pisahkan satu dengan yang lain. Saudara menerima Allah yang baik, saudara harus menerima Allah yang maha suci. Betul, Allah baik. Kepada Daud Allah baik. Tapi kepada Daud Allah juga suci. Utus Nabi Nathan. Itu kamu sudah berdosa. Berzinah dengan Batsheba. Dosa yang keji sekali. Orang Kristen sekarang tidak mau ditegur dosanya. Maunya dibuai-buai. Ya akhirnya banyak orang Kristen jatuh dalam dosa. Setelah itu apa? Mulai kompromi dengan dosa. Terus kompromi. Saudara tahu, teori relativitas dari Albert Einstein itu hanya untuk ilmu fisika. Itu menjadi lompatan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, relativitas. Dan kalau saudara tahu, Albert Einstein adalah orang Yahudi yang taat beragama. Dia tahu Allah yang maha kuasa. Dia tahu Allah di dalam konsep Yudaismenya. Jadi tidak menyinggung norma, tidak menyinggung etika, tidak menyinggung masalah-masalah rohani. Tapi sudah iblis itu pintar. Teori relativitas yang sebetulnya hanya untuk
ilmu fisika. Jelas ya, ilmu fisika. Ya, saudara sudah tahulah ya rumusnya apa itu. Ya, relativitas, ya. Energi dan sebagainya. Nah, saudara, sama ilmuwan yang lain dipakailah untuk apa? Etika, relativisme. Beda, saudara. Relativitas dengan relativisme itu beda. Etika. Jadi orang Kristen jangan gitu dong. Aborsi boleh apa enggak? Akhirnya sekarang banyak orang mengizinkan aborsi. Bahkan praktek-praktek itu sudah waduh. Bahkan orang Kristen pun sudah tidak ada rasa bersalah kalau melakukan aborsi. Relativisme. Masuk ke etika, masuk ke moral. Bahkan sekarang udah masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ngeri itu. Yesus bukan satu-satunya jalan selamat. Jangan begitu dong. Kalau orang lain beragama menurut kepercayaannya, masa gak masuk surga sih? Tuhan itu kan maha kasih. Gak mungkin lah, Tuhan pasti gak tega karena maha kasih itu. Waduh, lihat orang-orang dihukum di neraka. Tuhan pasti gak tega, semua diselamatkan. Menjadi relativisme, mengerikan sudah. Mengerikan sekali. Saudara, karena itu beberapa kebenaran kalau diberitakan, saudara, hamba Tuhan pun sudah enggak penting. Yang penting saya banyak pengikut, yang penting banyak yang ikut Tuhan. Saudara, akan tiba waktunya Tuhan nanti akan memilah antara gandum dengan ilalang. Tuhan akan memilah antara domba dengan kambing. Tuhan akan memilah itu nanti di masa penuaian. Itu firman Tuhan sudah ngomong. Ya. Kita memang tidak punya hak, saudara, karena kita nggak bisa tahu dengan jelas. Yang tahu cuma Tuhan. Dan Tuhan yang tahu itu akan memberikan otoritas tanda petik kepada malaikat di dalam masa penuaian. Mana yang domba dan mana yang kambing akan dipisah. Yang domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Kepada domba Tuhan memberikan hidup kekal. Kepada kambing-kambing Tuhan hukum di penyiksaan. Saudara, itu jelas nyata. Karena itulah saudara, hamba Tuhan juga sama. Jangan pikir kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan betul kehendak Tuhan atau enggak. Saya sampai sekarang betul-betul masih terus bergumul, saudara. Masih terus bergumul. Biar saya menjalankan kehendak Tuhan. Karena Matius pasal 7 menjadi ingatan saya yang tidak pernah saya lupakan. Membuat mujizat, bernubuat, mengusir setan semua demi nama Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau pembuat kejahatan. Betapa riskannya, saudara. Apakah hal yang semua lancar kehendak Tuhan? Tapi saya mau balik. Apakah berarti kalau ada kesulitan itu adalah kehendak Tuhan? Wah, saudara, saya berlutut itu, selalu berlutut. Kalau lancar kehendak Tuhan, belum tentu juga, saudara. Lancarnya karena apa? Kadang-kala saudara, saya merasa mungkin gereja banyak juga yang berdosa, saudara. Mau bangun gereja, ngurus semua izin gereja, wah mungkin ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik, terus puji Tuhan, semua Tuhan kasih. Ternyata di balik itu semua dia melakukan dosa-dosa. Tapi Tuhan dikatakan, puji Tuhan, Tuhan menolong kita. Dia berbuat dosa, tapi mulutnya ngomong muji Tuhan. Yakobus ngomong itu ya. Oleh satu mulut kita puji Tuhan, tapi satu mulut itu juga kita berdosa kepada Tuhan. Aduh saudara, sulit. Walaupun saya katakan saudara, ini bukan membuat saudara, keinginan saya membuat saudara semakin pusing. Bukan. Tapi saudara, pergumulan menjadi orang Kristen itu bukan 1-2 jam. Setiap hari, setiap saat.
Disitulah ada pertumbuhan rohani. Kalaupun kita jatuh, Tuhan itu berbelas kasihan. Tuhan masih ampuni dan kita masih diberi kesempatan. Tidak apa-apa. Tapi itu semua menjadi pelajaran bagi kita untuk apa? Hati-hati. Kita tidak klaim sana sini dengan sembarangan. Saudara, relativisme telah menjadi merajalela di dalam gereja sekarang ini. Banyak sekali sudah kegiatan-kegiatan gereja, semua atas nama Tuhan, semua atas nama Tuhan. Saudara, sekarang diperhadapkan pilihan yang begitu banyak. Tapi di mana saudara mengerti kehendak Tuhan? Ya, semua nanti akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Saudara, puji Tuhan, hanya Yesus yang lakukan itu dan kita hanya bersandar bergantung kepada Yesus satu-satunya. Baru disitulah mengetahui ya mana yang tepat seperti Yesus. Sehingga firman yang diucapkan juga tepat. Tidak salah, tidak keliru. Karena apa? Yesus yang tahu. Itulah menjadi pelajaran penting bagi kita. Sehingga kita selalu bersandar kepada Tuhan. Saya sadar saya pun bisa salah kok. Saya sadar. Daud pun salah kok. Ya, Daud pun bisa salah, jatuh. Musa pun bisa salah, Harun pun bisa salah. Padahal itu semua orang-orang yang sudah bertemu dengan Tuhan. Betapa saudara, kita harus sadar kita ini sangat rentan. Sehingga saudara dan saya harus selalu bergantung kepada Tuhan. Supaya menang hanya dua unsur ini. Waspadai setiap pencobaan itu. Situasinya betul-betul deteksi dengan tepat. Termasuk kita lihat dari diri kita sendiri. Yang kedua, memahami firman. Sehingga kita bisa ngerti mana Tuhan akan pimpin. Apalagi kalau saudara sudah sering membaca firman. Saya percaya firman itu menerangi. Tidak akan menyesatkan kita. Saya juga sama sudah. Terbatas untuk mengerti semua firman Tuhan. Ada yang lupa. Ada. Nah, kalau enggak baca-baca gimana saya bisa ingat nantinya. Terus sampai seumur hidup. Kecuali saudara dan saya nanti bertemu dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang berfirman. Itu sudah tidak perlu baca. Nah, Tuhan sendiri yang sudah berfirman. Itu sudah selesai. Itu semua akan memuji-muji, mengagungkan firman dan melakukan firman. Tapi selama di dunia kita harus terus bergantung. Jangan suruh Tuhan kasihlah firman Tuhan pada saya, Tuhan mana hari ini. Buka plek. Enggak gitu sudah. Pelajari dengan baik. Mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu ya Bapa, supaya kami bisa memahaminya dengan baik. Bagaimana menang atas pencobaan. Tidak ada yang terkecuali di antara kami ya Bapa. Kami semua harus bergantung padamu. Dengan hikmat dari Tuhan, mewaspadai pencobaan yang ada. Dan yang kedua, memahami firman dengan baik. Sehingga ya Bapa, dari situ setiap kali ada pencobaan yang datang, kami selalu waspada dan kami tidak jatuh ke dalam dosa. Berikan kami kepekaan ya Bapa, kalau kami jatuh ke dalam dosa. Sehingga kami boleh mengaku dan cepat bertobat dan memperbaiki apa yang salah dan keliru dalam hidup kami. Terima kasih, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu